Laga Belgia versus Swedia tak dilanjutkan dinyatakan selesai 1-1. UEFA mengumumkan laga Belgia versus Swedia yang dihentikan karena insiden penembakan tidak akan dilanjutkan kembali. Skor 1-1 saja dinyatakan sebagai hasil akhir. Komite Eksekutif UEFA melakukan pertemuan usai penangguhan tersebut atas permintaan federasi kedua belah pihak. UEFA akhirnya memutuskan pertandingan Belgia versus Swedia tidak diteruskan. UEFA juga mempertimbangkan bahwa hasil ini tidak berpengaruh terhadap kelolosan dari kedua tim. Belgia sudah dipastikan lolos ke Euro 2024, sedangkan Swedia secara matematis sudah tersingkir. Barcelona akan pakai jersey bergambar logo The Rolling Stone untuk laga El Clasico. Barcelona akan mengenakan jersey unik saat bersua dengan Real Madrid dalam laga El Clasico. Los Cholos menyematkan logo band legendaris The Rolling Stone di bajunya. Pergantian logo sponsor ini untuk merayakan rilis album terbaru The Rolling Stone yakni Hackney Diamonds pada tanggal 20 Oktober 2023. Ini merupakan album pertama Mick Jagger CS dengan materi asli dalam 18 tahun. AC Milan bakal hadapi Juventus dengan kiper ketiga. AC Milan diterpa masalah jelang duel melawan Juventus di lanjutan Liga Italia. Rossoneri tak bisa diperkuat oleh dua kiper utamanya yakni Maignan dan juga Marco Sportiello dan bakal main dengan kiper ketiga mereka. Kiper ketiga mereka yakni Antonio Mirante pun berpulang debut bersama AC Milan pada akhir pekan ini. Mirante sendiri sudah 2 musim lebih lamanya tidak pernah tampil di laga kompetitif. Sejak terakhir kali bermain penuh selama 90 menit ketika masih berkostum AS Roma pada duel melawan Torino di April 2021 yang lalu. Eddie Howe tak tertarik gantikan Gareth Southgate di timnas. Pelatih Newcastle United Eddie Howe tidak tertarik menggantikan Gareth Southgate sebagai pelatih timnas Inggris. Masa depan Southgate masih belum jelas jelang Euro 2024. Dan mendapatkan pertanyaan apakah masih menginginkan pekerjaan itu. Sebelumnya Eddie Howe mengatakan keinginannya untuk bisa menjadi pelatih timnas Inggris. Tetapi untuk saat ini Howe yakin Southgate masih ada di posisi terbaik selama beberapa tahun ke depan. Timnas Argentina belum pernah kebobolan di tahun ini. Timnas Argentina terus perkasa setelah juarai Piala Dunia 2022. Sepanjang tahun 2023 ini tim Tenggo belum pernah kebobolan. Dilansir dari Squawka, Argentina sudah menjalani 8 laga di tahun ini selepas final Piala Dunia. Rinciannya 4 laga FIFA Matchday alias laga persahabatan dan 4 laga kualifikasi Piala Dunia. Dari 8 laga tersebut Argentina belum sekalipun kebobolan. Posisi tersebut Juventus favorit juara Serie A. Juventus dijagokan menjadi juara Liga Italia di musim ini. Petinggi Inter Milan yakni BP Marotta yang mengungkapkan penilaian tersebut. Juventus ada di posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan koleksi 17 poin dan Bianconeri cuma berjarak 4 angka dari AC Milan di posisi pertama dan berselisih 2 poin dari Inter Milan yang ada di urutan yang kedua. Pada musim ini Juventus bisa fokus penuh kepada kompetisi domestik karena sinyal tua tak berkompetisi di kompetisi Eropa. Antonio Conte masih terbuka kembali melatih Inter ataupun Juventus. Sukses bersama Juventus dan Inter Milan, Antonio Conte terbuka untuk kembali ke mantan klubnya tersebut meski pernah berselisih dengan para petinggi klubnya. Antonio Conte diketahui merupakan salah satu pelatih Italia yang cukup sukses melatih beberapa klub besar seperti Juventus, Inter Milan, Chelsea hingga Tottenham Hotspur. Bendera Palestina dan Israel dilarang berkibar di Liga Inggris. Dilansir dari The Athletic, pihak Premier League berduka dengan konflik di Israel dan juga Palestina. Meski begitu, pihak Liga Inggris meminta supporter untuk tidak mengibarkan bendera kedua negara tersebut di dalam stadion. Usut punya usut, pihak Liga Inggris sudah berkonsultasi dengan organisasi keselamatan dan juga kelompok Yahudi di Inggris. Langkah itu seterusnya akan dilanjutkan kepada masing-masing klub. Beberapa pesepak bola Eropa dibekukan klubnya karena bela Palestina. Beberapa pesepak bola di Eropa ramai-ramai membela Palestina dari serangan Israel, namun mereka berujung dengan dibekukannya oleh klubnya sendiri. Dilansir dari berbagai sumber, sayangnya beberapa pesepak bola Eropa yang mendukung Palestina malah berakhir dibekukan oleh klubnya sendiri. Mereka seperti Anwar El Ghazi, pemain dari Bundesliga, dan juga Yusuf Attal, pemain dari Liga Perancis. Terbaru para penyerang top Mohamed Salah dan juga Karim Benzema
juga menyatakan dukungannya kepada Palestina. Namun belum ada pernyataan tanggapan dari klub tiap-tiap pemain yakni Liverpool dan juga Al-Ittihad. Joan Laporta sebut ada kampanye terencana untuk kacaukan Barcelona. Joan Laporta menegaskan bahwa Barcelona tak salah dalam kasus penyuapan wasit. Baginya masalah ini merupakan kampanye terencana buat mengacaukan internal dari Blaugrana. Presiden Barcelona Joan Laporta bersikuku timnya tidak menyuap Negreira. Pria 61 tahun tersebut balik menyerang pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan citra klub melalui kasus ini. Pemilik Genoa diragukan bisa akuisisi Everton. Pemilik Genoa yakni 77 Partners diragukan bisa mengakuisisi Everton lantaran gagal memberikan laporan keuangan yang sudah diaudit kepada badan regulator Inggris. Diketahui mereka berencana mengakuisisi Everton sejak bulan lalu, namun sejauh ini belum ada proses yang pasti. Dan kini New York Times mengklaim jika permasalahan finansial yang diminta badan auditor Inggris gagal dipenuhi oleh 777 Partners. Dan asa mereka untuk mengakuisisi tim asal Malaysia tersebut kini terbilang cukup tipis. Tak seperti di Serie A, Premier League dan juga FA hanya akan memberikan lampu hijau kepada pemilik baru yang hendak mengakuisisi timnya jika mereka memiliki laporan yang sehat dan layak sebelum proses perpindahan tangan terjadi. Liga Inggris kembali pekerjakan wasit yang menganulir gol dari Luis Diaz. Jelang laga Liga Inggris pekan ke-9 di akhir pekan ini, Bichimol kembali menugaskan dua wasit yang bersalah atas gol dari Luis Diaz. Darren England ditunjuk sebagai ofisial keempat untuk pertandingan Liga Inggris pada hari Sabtu ketika Brentford menjamu Burnley. Sementara Dan Cole kemudian ditugaskan sebagai asisten wasit untuk pertandingan kandang Sheffield United melawan Manchester United. Andy Robertson terancam absen selama 10 pekan. Di dalam kabar terbarunya, Robertson tampak mengenakan sling di tangan kanannya untuk menjaga bahunya yang cedera. Dari foto terlihat bahwa Robertson mengalami dislokasi. Menurut laporan dari Mirror, Robertson dikabarkan harus menjalani operasi agar cedera bahunya itu bisa pulih total. Dan konsekuensinya adalah pemain 29 tahun itu harus menepi setidaknya selama 10 pekan. Itu artinya Robertson akan liburan Natal dan akhir tahun lebih cepat, karena kemungkinan baru bisa bermain paling cepat pada awal tahun depan. Casemiro dipastikan absen di laga Sheffield United versus Manchester. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Gelandang andalan mereka Casemiro dilaporkan akan absen di laga kontra melawan Sheffield United. Kepastian Casemiro absen melawan Sheffield United dikonfirmasi langsung oleh pihak Manchester United. MU memastikan bahwa cedera yang dialami Casemiro itu tidaklah serius. Ia hanya mengalami cedera kecil, jadi ia tidak akan absen lama dari skuad Setan Merah. Satu lagi bek Manchester United mengalami cedera. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Bek mereka yakni Jonny Evans dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini. Diketahui di jeda internasional Oktober kemarin, Evans kembali memperkuat timnas Irlandia yang dipercaya oleh Michael O'Neill untuk memperkuat negaranya di kualifikasi Euro 2024. Menurut O'Neill, sepanjang pertandingan Evans kerap dikasari oleh para pemain dari Slovenia sehingga merasa kesakitan di akhir laga. Manchester United siap lepas Jadon Sancho secara permanen. Manchester United disebut siap menjual Jadon Sancho di bursa transfer musim dingin mendatang. Pemain asal Inggris tersebut memang tak masuk dalam rencana Erik ten Hag di musim ini. Menurut laporan dari Mirror, Manchester United berencana melepas secara permanen di bursa transfer Januari mendatang sebagai upaya mengakhiri perang dingin dengan Erik ten Hag. Namun Manchester United harus menurunkan nilai jual dari sang pemain guna menarik ketertarikan dari tim yang lain. Jaga-jaga Tonali diskorsing, Newcastle bidik Bayer Leverkusen. Newcastle United tengah bersiap memasuki lantai bursa transfer. Alessandro Tonali diskors lantaran masalah judi yang melibatkan dirinya. Diketahui kini The Magpies membidik Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Diario Sport mengklaim jika Newcastle United siap membidik Florian Wirtz yang saat ini tengah tampil prima bersama Bayer Leverkusen. Musim lalu Wirtz sempat mendulang 10 gol dan juga 14 assist sejak debutnya di tahun 2021-2022. Ia mampu menjadi suksesor yang baik untuk Kai Havertz yang kala itu pindah menuju Chelsea.
Real Madrid pertimbangkan untuk datangkan kembali Takefusa Kubo. Mundo Deportivo melaporkan bahwa performa Kubo di Real Sociedad dipantau oleh Real Madrid. Los Blancos dikabarkan tertarik untuk bisa memboyongnya pulang di tahun depan. Diketahui stok winger Real Madrid di musim ini berkurang. Pasalnya mereka melepas Marco Asensio ke PSG. Sementara Rodrigo juga dilaporkan ingin pergi dari Real Madrid pada tahun depan. Jadi kini Madrid boleh mempertimbangkan untuk memulangkan Takefusa Kubo ke Santiago Bernabeu. Menurut laporan tersebut, Real Madrid punya kas yang cukup besar untuk bisa memulangkan Kubo dari Real Sociedad. Dalam kesepakatan penjualan Kubo, Real Madrid memasukkan klausul buyback. Mereka bisa memulangkan sang winger ke Bernabeu dengan tebusan 30 juta euro saja. Saingi Barcelona, Real Madrid juga kejar jasa Julian Alvarez. Rencana Barcelona untuk bisa mendatangkan Julian Alvarez di tahun 2024 mendatang mendapatkan tantangan baru. Rival mereka Real Madrid dilaporkan juga berminat kepada pemain Manchester City tersebut. Real Madrid ingin menjadikan Alvarez sebagai ujung tombak mereka yang baru. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Real Madrid sudah bersiap untuk bisa mendatangkan Alvarez di tahun depan. Mereka dikabarkan mulai melakukan pendekatan dengan sang agen dari sang pemain, dan mereka sudah mulai mengutarakan niatnya untuk bisa memboyong sang striker. Inter Miami masih coba untuk bisa datangkan Luis Suarez. Keinginan Inter Miami kepada Luis Suarez rupanya masih belum padam, dan mereka dikabarkan mencoba untuk bisa memboyong sang pemain sekali lagi. Seperti yang diketahui, keinginan Inter Milan kepada Luis Suarez sendiri tak lepas dari adanya Lionel Messi di skuad mereka. Suarez sendiri sebenarnya cukup tertarik dengan prospek bermain di Inter Miami bersama mantan rekan satu timnya, yakni Lionel Messi. Akan tetapi Suarez masih terikat kontrak dengan Gremio sampai tahun 2024. Dilansir dari ESPN, manajer Gremio yakni Renato Gaucho meyakini Suarez akan memutus kontraknya di Gremio dalam waktu yang dekat ini untuk pindah ke Miami. Jeda internasional, Liverpool kirim squad untuk pantau Victor Osimhen. Kini ada satu klub lagi yang dikaitkan dengan Victor Osimhen. Klub tersebut adalah Liverpool. Liverpool tampaknya begitu serius mempertimbangkan transfer dari Victor Osimhen, sebab mereka belum lama ini mengirim squad alias pemandu bakat untuk melihat langsung performa striker 24 tahun tersebut. The Sun mengklaim bahwa Jurgen Klopp mengirim squad tersebut di laga Nigeria versus Arab Saudi. Liverpool sendiri diketahui mencari penyerang baru karena tampaknya mereka akan segera berpisah dengan Mo Salah.